ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta keberkahan umur yang panjang sampai sekarang ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Fitriani Zikni dengan NIM 203111038. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya di sini ingin berceramah yaitu mengenai cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Baiklah teman-teman semuanya dan para hadirin semuanya, marilah kita langsung ke materi pembahasannya. Cinta tanah air ini mencerminkan yaitu rasa bangga terhadap negeri sendiri. Dan cinta tanah air di sini sering disebut dengan rasa nasionalisme atau kesetiaan individu terhadap bangsa atau negara. Di dalam Al-Quran, cinta tanah air ini merupakan sikap nasionalisme dan rela berkorban. Kemudian, cinta tanah air merupakan salah satu nilai-nilai dalam Al-Quran yang luhur. Maka dari itu, pada hakikatnya, cinta tanah air merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Nilai cinta tanah air ini dapat diisyaratkan yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 66, bahwasanya Allah berfirman yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melakukan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dari ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan mengenai pandangannya, yaitu bahwa cinta tanah air adalah dorongan fitrah yang sangat kuat dalam diri atau jiwa manusia itu sendiri. Dan kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga berkomentar mengenai ayat tersebut, bahwasanya Allah menjadikan tingkatan meninggalkan kampung halaman sama halnya dengan bunuh diri. Maka dari itu, bagi orang yang berakal, meninggalkan kampung halaman merupakan hal yang sangat sulit. Selanjutnya, ada ayat Al-Quran yang menjadi dalil mengenai sikap atau rasa cinta tanah air, yaitu menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122, bahwasanya Allah berfirman, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka menjadi dirinya. Dalam tafsir Al-Wadli, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi menafsirkan bahwasanya
Belajar ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia, tanpa mengurangi kewajiban berjihad. Dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Pada hakikatnya, berjuang tidak hanya menggunakan senjata, tetapi berjuang untuk tanah air juga memerlukan suatu ilmu atau argumentasi dan juga dalil-dalil. Kemudian ada juga yaitu hadis yang mengisyaratkan perasaan seseorang yang cinta terhadap tanah air, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Abu Hatim Al-Razi bahwasanya dari Al-Dahab beliau berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah lalu sampai di Al-Jufar atau tempat di antara Mekah dan Madinah, beliau rindu dengan kota Mekah. Dan selain hadis ini juga ada hadis yang menerapkan cinta tanah air, yaitu dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menunjukkan atas keutamaan Madinah di sini, yaitu diisyaratkan sebagai bentuk cinta tanah air. Dari kedua hadis tersebut dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad saja sangat mencintai tanah airnya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai umat muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mencerminkan sikap cinta tanah air ini. Dan selanjutnya, menurut Majelis Ulama Indonesia, cinta tanah air atau membela tanah air merupakan sebagian dari iman atau sering disebut dengan hubul waton minal iman, yang artinya dari kata hub yaitu cinta, al-waton yang artinya tanah air atau tanah kelahiran, dan al-iman yaitu kepercayaan atau ketauhidan tertinggi dari manusia itu sendiri. Kemudian makna cinta tanah air ini yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sama dengan dalil dari Al-Mujtahidin Al-Mu'assis NU, Al-Maghfurullah atau Ulama Indonesia, Pahlawan Nasional Indonesia, serta sebagai pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia yang merupakan organisasi terbesar masa Islam di Indonesia ini, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bahwasanya beliau telah berhasil mencetuskan prinsip hubul waton minal iman atau cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Yalal waton hubul waton minal iman walakakum minal hirman inhadu alal waton yalal waton hubul waton minal iman walakakum minal hirman inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya fika yawma qawmi hayyal qasimama kullu mayya fika yawma qawmi hayyal qasimama. Satu hati wahai
tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Makna hubul waton minal iman ini digunakan oleh beliau yaitu untuk memperkuat rasa nasionalisme bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Dan maka dari itu, beliau dapat membuktikan bahwasanya agama dan nasionalisme merupakan satu kesatuan untuk membangkitkan bangsa dan negara Indonesia ini, atau membangkitkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian selanjutnya ada juga dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu agama Islam dengan tanah air. Bahwasanya dalam kehidupan agama Islam memerlukan tanah air, yaitu untuk berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam. Kemudian sebaliknya, bahwa tanah air juga memerlukan sebuah agama atau nilai-nilai agama sebagai siraman supaya negeri ini tidak tandus atau kering. Bahwa dari beberapa materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman dan itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai warga negara harus sama-sama untuk mencintai dan menjaga tanah air ini supaya tidak tandus dan kering, yaitu bisa dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu melakukan sholat, membaca ayat suci Al-Quran, selalu berbakti kepada orang tua, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, selain kita memiliki iman yang kuat, tetapi kita juga memiliki sebuah moralitas jiwa yang kuat juga, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia atau penerus bangsa Indonesia ini dapat mempertahankan tanah air ini, karena tanah air merupakan suatu fondasi dan pilar kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat hadirin dan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.